Ada satu nama yang belakangan tiba-tiba melonjak di daftar pencarian industri dangdut. Bukan karena sensasi, tapi karena satu efek besar yang mulai terasa kemana-mana. Dalam beberapa bulan terakhir, nama April DA7 disebut-sebut mengalami lonjakan valuasi yang tidak biasa. Isu ini ramai dikaitkan dengan efek kolaborasi, jejaring, dan pengaruh figur besar seperti Agnes Mo. Tapi mana yang benar-benar terjadi dan mana yang masih sebatas asumsi publik? Permintaan job April DA7 terbukti meningkat. Kalau kita bicara berdasarkan data lapangan, ada satu hal yang bisa diverifikasi secara objektif. Sejumlah event organizer dan promotor musik daerah hingga nasional mengakui bahwa permintaan tampil April DA7 meningkat signifikan sejak akhir tahun lalu. Beberapa sumber industri menyebutkan jadwal April kini lebih padat dibanding periode pasca kompetisi DA7. Bahkan dalam satu bulan, nama April bisa muncul di berbagai kota dengan rentang waktu yang cukup rapat. Ini bukan klaim sepihak, tapi pola yang terlihat dari poster acara, unggahan promotor, hingga agenda panggung yang beredar luas. Peningkatan frekuensi tampil ini menjadi fondasi penting sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih luas tentang valuasi dan harga. Dari sini, cerita mulai bergerak ke level berikutnya. Efek Agnes Mo disebut jadi pemicu utama. Di sisi lain, berkembang narasi yang lebih spekulatif. Di kalangan penggemar dan komunitas musik, beredar dugaan bahwa lonjakan pamor April tak lepas dari efek tidak langsung Agnes Mo. Spekulasi ini muncul setelah beberapa momen kebersamaan, koneksi industri, dan perbincangan informal yang viral di media sosial. Banyak yang menafsirkan bahwa sentuhan nama besar seperti Agnes Mo otomatis mengelek persepsi nilai seorang penyanyi dangdut ke level berbeda. Namun sampai titik ini, tidak ada pernyataan resmi atau bukti konkret yang menyatakan bahwa Agnes Mo secara langsung terlibat dalam strategi karir atau komersialisasi April. Dugaan ini masih berada di ranah tafsir publik, bukan konfirmasi fakta. Dari spekulasi inilah, pembahasan mulai merambat ke angka-angka yang lebih sensitif. Honor tampil April DA7 mengalami kenaikan. Berdasarkan keterangan dari beberapa promotor yang bersedia bicara secara off-record, ada perubahan nyata pada struktur honor April DA7. Nilai yang ditawarkan untuk satu kali tampil disebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Selain permintaan tinggi, April dinilai memiliki konsistensi panggung, basis penggemar yang aktif, serta citra yang relatif aman untuk berbagai segmen acara, dari hajatan hingga event komersial. Meski angka pastinya tidak dipublikasikan secara terbuka, pola negosiasi yang berubah ini menunjukkan bahwa secara profesional, valuasi April memang bergerak naik. Fakta ini penting sebagai pembanding sebelum rumor lain berkembang lebih jauh. Dan disinilah muncul klaim yang lebih berani di ruang publik. Disebut sebagai pedangdut termahal saat ini. Di berbagai kolom komentar dan kanal gosip, mulai muncul klaim bahwa April DA7 kini menyandang status pedangdut termahal di generasinya. Klaim ini menyebar cepat, terutama di kalangan fans. Narasi ini biasanya dibangun dari potongan informasi honor, jadwal padat, dan asosiasi dengan figur besar. Namun hingga sekarang, tidak ada rilis industri, asosiasi musik, atau data resmi yang mengukuhkan peringkat termahal tersebut. Perlu dicatat, istilah termahal sendiri sangat relatif. Honor penyanyi bisa berbeda tergantung lokasi, jenis acara, durasi tampil, dan kesepakatan teknis lainnya. Jadi, klaim ini masih berada di wilayah persepsi, bukan kepastian. Dari sini kita kembali ke fakta yang bisa dilacak secara nyata. Popularitas digital April mengalami lonjakan. Jika dilihat dari indikator digital, ada perubahan yang cukup jelas. Jumlah pencarian nama April DA7 di platform video dan media sosial menunjukkan tren naik dalam beberapa bulan terakhir. Konten penampilan ulang, potongan panggung, hingga reaksi penonton terhadap April banyak bermunculan dan mendapatkan engagement tinggi. Ini menunjukkan bahwa eksistensi April tidak hanya bergerak di panggung offline, tapi juga hidup di ruang digital. Dalam industri musik saat ini, visibilitas digital menjadi salah satu penentu utama nilai seorang artis. Dan pada titik ini, data menunjukkan bahwa April memang sedang berada di fase naik. Namun popularitas digital ini kemudian ditafsirkan lebih jauh oleh sebagian pihak. Disebut akan masuk proyek besar skala nasional.
Rumor lain yang beredar menyebutkan bahwa April DA7 tengah dipersiapkan untuk proyek besar berskala nasional, bahkan disebut-sebut akan melibatkan nama-nama lintas genre. Isu ini beredar tanpa kejelasan sumber, tidak ada pengumuman label, tidak ada teaser resmi, dan tidak ada pernyataan dari manajemen April sendiri. Meski terdengar menarik, informasi ini masih sepenuhnya berada di ranah dugaan. Dalam industri hiburan, rumor seperti ini sering muncul seiring naiknya popularitas seorang artis. Tapi tanpa konfirmasi, publik perlu menempatkannya sebagai wacana, bukan kepastian. Dari sinilah kita kembali ke fakta yang bisa dilacak secara nyata. Jika disusun secara utuh, ada garis tegas antara apa yang bisa diverifikasi dan apa yang masih berupa asumsi. Fakta menunjukkan bahwa April DA7 memang sedang berada di fase karir yang menanjak, baik dari sisi panggung, honor, maupun popularitas digital. Namun mengaitkan seluruh kenaikan ini semata-mata sebagai efek Agnes Mo atau langsung menyematkan status pedangdut termahal masih terlalu jauh dari bukti konkret. Industri musik bekerja dengan banyak variabel, bukan faktor tunggal. Di titik ini yang paling akurat adalah menyebut April sebagai salah satu pedangdut dengan momentum terkuat saat ini. Selebihnya, waktu dan data yang akan menjawab. Menurut kamu, apakah lonjakan valuasi April DA7 ini murni hasil kerja keras dan momentum, atau ada efek figur besar yang belum terlihat ke publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti berita dangdut dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.